Nomor 11, kita diminta menentukan perbaikan yang tepat dalam teks di atas. Nah, mari kita cari kira-kira perbaikan mana yang paling tepat dari kelima pilihan jawaban yang disajikan. Kita mulai dari pilihan jawaban yang A. Kalimat 8 dan 9 digabung. Mari kita cermati untuk teksnya. Nah, di sini sudah kita temukan kalimat 8 dan kalimat 9. Diperlukan upaya global yang terkoordinasi untuk menangani masalah ini. Meskipun tampaknya beberapa negara memerlukan lebih banyak fokus dan perhatian. Nah, ternyata penggunaan konjungsi meskipun dalam kalimat ke-9 ini tidak tepat. Kenapa? Karena konjungsi meskipun merupakan konjungsi intrakalimat yang menyatakan kesungguhan. Dia digunakan di awal klausa yang menjadi anak kalimat pada sebuah kalimat majemuk bertingkat. Maka seharusnya dia digabung untuk 8 dan 9 ini. Jadi diperlukan upaya global yang terkoordinasi untuk menangani masalah ini adalah induk kalimat, kemudian koma, dilanjutkan dengan meskipun tampaknya beberapa negara memerlukan lebih banyak fokus dan perhatian gitu. Jadi seharusnya 8 dan 9 ini digabung. Kalau ingin dipisah, sama-sama menggunakan konjungsi yang menyatakan kesungguhan juga, bisa kita tambahkan meskipun demikian. Ya, kalau hanya meskipun saja itu harus digabung gitu. Jadi untuk pilihan jawaban A itu tepat. Nah, maka kita bisa tandai kemungkinan besar jawabannya adalah A ini. Kemudian kita cek yang B. Kalimat 14 dan 15 digabung. Mari kita cek teksnya. Ini untuk kalimat 14 dan 15, skala kerusakan dan kematian yang disebabkan oleh sampah plastik memang belum diketahui dengan pasti. Namun, itu jelas berdampak bagi kesehatan ekosistem. Nah, ini tidak boleh digabung. Kenapa? Karena namun itu merupakan konjungsi antar kalimat dan penggunaannya sudah tepat dalam konteks kalimat ke-15 ini. Dia menyatakan pertentangan dari kalimat yang sudah disampaikan sebelumnya gitu. Maka untuk yang B itu tidak tepat. Ini salah. Kemudian kita ke C. Mengganti konjungsi jika pada kalimat 7 dengan konjungsi ketika. Kita sudah temukan kalimat 7, dia minta jika ini diganti dengan ketika. Itu tidak tepat karena jika ini berpasangan dengan konjungsi maka. Dia digunakan untuk menyatakan pengandaian dalam kalimat majemuk bertingkat. Oleh karena itu, konjungsi jika itu tidak bisa diganti dengan konjungsi ketika. Maka pilihan jawaban C itu juga tidak tepat. Kemudian yang D, mengganti konjungsi dengan pada kalimat 17 dengan konjungsi dan. Kita sudah temukan kalimat 17, ini dia diminta diganti dengan dan. Selain itu, banyak juga laporan mengenai paus yang mati dan sampah plastik. Nah, ini tidak tepat ya. Kenapa dia mati? Yaitu dengan sampah plastik di sistem pencernaan mereka. Nah, fungsi dari konjungsi dan itu untuk menyatakan penambahan. Dalam teks ini, dia bukan berkaitan dengan penambahan, tapi kaitannya dengan fungsi dari konjungsi dan, yaitu adalah menyatakan cara, juga menyatakan alat, atau keadaan. Jadi alat, cara, atau keadaan. Nah, dalam konteks kalimat ini, dia adalah keadaan. Jadi mati dengan keadaan sampah plastik di sistem pencernaan mereka. Ya, maka dia penggunaan dengan di sini sudah tepat. Pilihan jawaban yang D ini juga tidak tepat. Kemudian yang E, mengganti konjungsi selain itu pada kalimat 17 dengan konjungsi di samping itu. Oke, ini diminta diganti dengan di samping itu. Nah, baik konjungsi selain itu maupun di samping itu fungsinya sama, yaitu adalah menyatakan tambahan dari apa yang sudah disampaikan di kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, penggantian tersebut tidak efektif karena maknanya juga sama. Selain itu variasinya adalah di samping itu untuk menyatakan tambahan. Dia konjungsi antar kalimat yang menyatakan tambahan dari apa yang sudah disampaikan pada kalimat sebelumnya. Maka perbaikannya itu juga tidak tepat. Oke, dari sini sudah bisa kita buktikan bahwa perbaikan yang paling tepat adalah yang A. Kalimat 8 dan 9 digabung karena konjungsi meskipun
adalah konjungsi intrakalimat. Ya, maka jawabannya adalah A untuk nomor 11. Selanjutnya nomor 12, kita diminta menentukan kata ini pada kalimat 8 merujuk pada, nah kata ini itu merupakan kata ganti yang fungsinya adalah menggantikan nomina yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Kenapa dia perlu diganti? Karena mengurangi pengulangan kata, ya, maka digunakanlah kata ganti. Kemudian, mari kita cek untuk kalimat ke-8 ini. Oke, diperlukan upaya global yang terkoordinasi untuk menangani masalah ini. Nah, kata ini pada kalimat ke-8 ini kemungkinan besar mengacu pada pernyataan di kalimat sebelumnya. Mari kita cermati kalimat sebelumnya, mana nomina yang kira-kira digantikan oleh kata ganti ini yang ada di kalimat ke-8. Jika dunia ingin mengurangi polusi plastik hingga kurang dari tingkat ini, polusi plastik itu adalah nomina, maka dibutuhkan peran global, itu juga nomina, yang luar biasa. Pengurangan 25-40% dalam produksi plastik di semua negara. Produksi plastik itu juga nomina. Meningkatkan jumlah pengumpulan dan pengelolaan sampah, itu nomina, di semua sektor ekonomi. Dan pemulihan 40% emisi plastik, ini juga nomina. Nah, kira-kira mana untuk kata benda dari yang kita tandai ini yang bisa menggantikan kata ini pada kalimat ke-8? Diperlukan upaya global yang terkoordinasi untuk menangani masalah apa? Yaitu adalah masalah polusi plastik. Tuh, kenapa bukan peran global? Karena diperlukan upaya global yang terkoordinasi untuk menangani peran global. Ini menjadi tidak tepat kalimatnya. Kemudian, untuk produksi, pemulihan, dan emisi plastik, pengumpulan dan pengelolaan sampah plastik, ini tidak tepat ketika diletakkan pada kalimat ke-8. Kenapa? Karena dia merupakan perincian solusi. Ya. Dia bukan permasalahan yang hendak diselesaikan. Yang hendak diselesaikan adalah masalah polusi plastik. Maka, jawabannya untuk nomor 12 adalah polusi plastik. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, polusi plastik. Untuk ini adalah solusi. Oke, jawabannya nomor 12 adalah B. Next, nomor 13, kita diminta menentukan perbaikan dari penulisan Mars Oxygen In Situ Research Utilization Experiment atau MOXI. Nah, kira-kira nulisnya gimana nih MOXI itu? Mari kita cermati untuk teksnya. Kira-kira MOXI itu apa? Nah, di sini mari kita cermati dari paragraf 1, rover Perseverance milik NASA telah diluncurkan ke planet merah pada 30 Juli lalu. Penjelajah antar planet ini telah ditugaskan melakukan beberapa tes dan eksperimen yang hasilnya dapat digunakan untuk memahami apakah manusia bisa bertahan hidup di Mars. Kini dilengkapi dengan teknologi bersama Mars Oxygen In Situ Research Utilization Experiment atau MOXI, rover Perseverance akan mencoba memproduksi aset yang sangat berharga bagi manusia, yaitu oksigen. Nah, apa Mars Oxygen In Situ Research Utilization Experiment itu? Dia merupakan sebuah nama, ya. Nama dari apa? Yaitu adalah nama dari teknologi yang digunakan untuk melakukan eksperimen di Mars. Maka aturan penulisannya mengikuti aturan ini. Jadi, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, ya. Ini ada di PUEB halaman 11. Nah, berarti penulisannya itu semuanya menggunakan huruf kapital.
Walaupun dia dari bahasa asing, tetapi ketika dia berada dalam teks bahasa Indonesia, maka harus ikut aturan dari bahasa Indonesia, yang itu semuanya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian, perlukah dia mendapatkan cetak miring ataupun tanda petik? Ternyata tidak. Jadi nama diri, seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Jadi walaupun dia berasal dari bahasa Inggris gitu ya, ketika dia merupakan nama dari suatu hal, dia tidak perlu lagi ditulis miring gitu. Maka untuk yang B ini tidak tepat, pakai tanda petik seperti ini juga tidak tepat. Nah, jawaban yang paling tepat berarti adalah yang A. Dia tidak perlu lagi diperbaiki. Mars Oxygen In Situ Research Utilization Experiment atau MOXI tidak ditulis miring dan tidak menggunakan tanda petik. Jawabannya adalah A untuk nomor 13. Berikutnya nomor 14, kita diminta menentukan penggunaan kata aset. Jadi rover Perseverance akan mencoba memproduksi aset yang sangat berharga bagi manusia, yaitu adalah oksigen. Nah, makna kata aset itu apa? Makna sebenarnya dari kata aset, makna real berdasarkan KBBI untuk kata aset itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal atau kekayaan. Jadi aset itu ya sesuatu yang dia punya nilai tukar seperti modal atau kekayaan. Nah, sementara itu kata aset dalam teks tersebut itu mengandung makna khusus. Apa makna khususnya? Makna khusus dalam teks kata aset tersebut adalah kekayaan yang tidak terkira dan tidak dapat ditukarkan oleh apapun. Berarti maknanya itu berbeda dari makna kata aset yang sebenarnya berdasarkan KBBI. Apa makna kekayaan yang tidak terkira dan tidak dapat ditukarkan oleh apapun tersebut? Yaitu adalah oksigen. Dia kita nggak bisa nih nuker oksigen, beli oksigenku dengan uang misalnya. Ini nggak boleh, nggak bisa seperti itu gitu ya konsepnya. Maka untuk penulisan kata aset, karena dia memiliki makna yang khusus, itu seharusnya ditulis dengan tanda petik seperti ini. Nah, mengikuti aturan penulisan tanda petik, bahwa tanda petik untuk poin ketiga itu dipakai untuk mengapit istilah yang kurang dikenal atau kata yang memiliki arti khusus. Maka jawabannya adalah E untuk nomor 14. Selanjutnya nomor 15, bagaimanakah penulisan dari Mars? Nah, berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ini tidak ada aturan yang jelas berkaitan dengan penulisan nama planet. Nah, tetapi mari kita cermati kira-kira bagaimana sih nulis nama planet ini? Nah, sebenarnya kata Mars itu dapat merujuk kepada beberapa hal. Yang pertama, dia bisa merujuk kepada nama planet. Yang kedua, dia bisa merujuk kepada planet terdekat dengan kita. Kemudian yang ketiga, dia bisa merujuk kepada permukaan dunia. Nah, sementara itu, kalau kata bumi, kita dapat merujuk pada nama planet, dunia tempat kita hidup, dan juga permukaan dunia atau tanah. Ya. Nah, sebagai nama planet, Mars, begitu juga dengan bumi, adalah nama diri. Jadi kalau dia adalah nama planet, itu dia adalah nama diri. Yang perlu diawali dengan huruf kapital. Nah, kemudian ini sama halnya dengan Venus, Merkurius, dan lain sebagainya. Itu penulisannya juga seperti itu. Nah, sebagai dunia atau permukaan dunia atau tanah, bisa juga maknanya tanah gitu ya kalau bumi, ini tidak perlu diawali dengan huruf kapital, no kapital.
karena bukan merupakan nama diri. Nah, planet terdekat berarti kita kaitannya masih sama ya, masih dengan planet ini. Nah, berarti untuk penggunaan dalam teksnya adalah ketika kata Mars, kata bumi itu digunakan dalam dunia astrologi, dalam teks tentang astronomi gitu ya, maka penulisannya dia dengan huruf kapital. Namun ketika digunakan dalam teks lain, maka penulisannya tidak dengan kapital. Contohnya nih, mari kita cermati. Seperti kita ketahui, bulan beredar mengelilingi bumi. Dia ditulis menggunakan huruf kapital karena ini merupakan kalimat yang kaitannya dengan ilmu astronomi. Ya, kemudian yang B, Merkurius dan Venus adalah dua planet yang berada di antara matahari dan bumi. Ini semuanya kapital karena kaitannya dengan astronomi tadi. Kemudian yang C, sinar matahari menerangi bumi kala siang. Nah, itu kan kaitannya bukan dengan ilmu astronomi gitu. Maka dia hanya berupa permukaan dunia atau tanah saja. Jadi sinar matahari menerangi tanah di kala siang, menerangi permukaan dunia di kala siang gitu. Maka dia tidak perlu mendapatkan huruf kapital. Bisa juga di dalam penggunaan peribahasa ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini juga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nah, kita cermati dalam teks tersebut, apakah dia teks yang mempelajari tentang astronomi? Ya, teks ini adalah teks yang berkaitan dengan hasil penelitian astronomi gitu ya. Maka dia penulisan Mars di sini harus menggunakan huruf kapital. Begitu juga ketika kita menemukan bumi itu juga perlu menggunakan huruf kapital. Jawabannya berarti adalah yang A berarti jelas salah. Maka jawabannya adalah, mari kita cek, jawabannya adalah B untuk nomor 15.